Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu dan langsung menggelar ajang balapan perdananya, yaitu World Superbike. Tetapi antusias para penonton dan juga para pembalap sangat mengesankan. Bahkan World Superbike sudah selesai dilaksanakan pada minggu kemarin, tetapi penontonnya sekarang ini masih berada di Lombok dan kepergok malah liburan ke tempat wisata-wisata yang berada di Lombok. Bahkan dari berita juga mengatakan perputaran uang ketika balapan World Superbike digelar, yaitu perputarannya sangat istimewa, yaitu hingga 10 miliar. Kemungkinan 10 miliar lebih uang perputarannya selama World Superbike digelar di Mandalika. Memang penonton sangat antusias sekali. Bahkan kemarin ketika tiket telah dibuka, 3.000 tiket World Superbike ludes hanya dalam hitungan jam. Sangat antusias sekali. Apalagi pembalap-pembalapnya ketika datang ke Lombok mau balapan, asik-asik malah menikmati liburan di pantai Mandalika tersebut, melakukan surfing, boncengan naik motor, ikut bertani dengan warga dan sebagainya. Pembalap-pembalap pun sangat antusias dan sangat senang berkompetisi di sirkuit Mandalika di Lombok. Bahkan para pembalap pun tidak bisa membedakan ini balapan atau liburan. Apalagi besok ya, pada waktu MotoGP di tahun 2022, kemungkinan penonton akan membludak, di mana penggemar MotoGP di Indonesia sangat banyak sekali. Ya, semoga saja dengan dibukanya sirkuit Mandalika ini, UMKM di daerah sirkuit Mandalika tersebut bisa terangkat dan ekonomi bisa meningkat, dan juga wisata-wisata bisa pulih karena adanya sirkuit ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Penonton WSBK sampai ogah pulang malah asik kunjungi wisata di Lombok. Meskipun World Superbike Mandalika telah selesai digelar pada Minggu 21 November kemarin, namun antusias penonton untuk berwisata di Lombok masih dirasakan hingga saat ini. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Nusa Tenggara Barat Ari Garmono mengatakan sebaran penonton World Superbike masih berkisar di Pulau Lombok. Hampir semua penonton World Superbike berwisata di destinasi-destinasi yang ada di Pulau Lombok. Sebaran dari World Superbike berdasarkan hasil observasi kami masih berkisar di Pulau Lombok. Hampir semua Pulau Lombok terdistribusi wisatawan yang kemarin menonton World Superbike, ujar Ari pada Selasa 23 November 2021. Sebagian besar penonton masih berwisata di deretan pantai yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Gelombang penonton dia menyebar, tapi banyak yang stay di Mandalika dan hotel-hotel tempat mereka menginap, ucapnya. Ari mengatakan putaran uang di destinasi wisata juga sangat besar. Itu sejak World Superbike mulai digelar. Ada salah satu pengunjung kita tanya, memang mania MotoGP? Dia standing money puluhan juta. Ada yang sampai mengundang satu kantor menonton World Superbike. Ada juga klub motor besar, ungkapnya. BPPD juga terbantu dengan hotel-hotel yang ada di Lombok, karena tidak hanya mempromosikan tempat mereka, tapi juga destinasi. Sekarang ini hotel-hotel tidak hanya menjual tempat mereka, tapi juga menjual destinasi. Ini merupakan suatu inovasi yang bagus sekali, paparnya. Ari mengatakan, menjadi pekerjaan rumah ke depan untuk bersinergi agar distribusi wisatawan tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi juga di Pulau Sumbawa. Karena banyak juga destinasi di Pulau Sumbawa yang tidak kalah indah, seperti Moyo, Satunda, Labuhan Jambu, Deni Geopaus, dan lain-lain, kata dia. Diketahui perputaran uang pada ajang Asian Talent Cup dan World Superbike di sirkuit Mandalika mencapai 10 miliar lebih. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah Iksan. Dampaknya puluhan miliar yang beredar di sekitar Kute area World Superbike sirkuit Mandalika, kata dia pada Selasa 23 November 2021. Dia mengatakan, ajang World Superbike sirkuit Mandalika 2021 telah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM di Lombok Tengah khususnya. Selain itu juga telah memberikan peluang ekonomi bagi pelaku jasa lainnya seperti hotel, restoran, dan warung di area ekonomi khusus Mandalika. Ini awal kebangkitan para pelaku UMK di Lombok Tengah. Ke depan tentunya akan lebih baik.
terlebih dengan adanya ajang MotoGP 2022 mendatang. Artinya sekitar puluhan miliar perputaran uang di ajang World Superbike ini katanya. Sebelumnya jumlah gerai yang akan disiapkan bagi para pelaku UMKM Lombok Tengah tersebut ada sekitar 50 gerai dan ukurannya cukup luas. Gerai UMKM yang disiapkan itu lokasinya berada di area parkir barat sebanyak 20 unit dan di area parkir sisi timur sirkuit Mandalika sebanyak 20 unit. 10 unit lagi disiapkan di dalam area sirkuit, sehingga total stand yang disiapkan itu 50 unit bagi UMKM Lombok Tengah, ujarnya. Dia mengatakan, dari 600 produk UMKM yang mengikuti kurasi merchandise untuk MotoGP atau World Superbike itu kisaran 300 produk yang lulus kurasi, baik itu makanan olahan, kerajinan tenun, dan kerajinan ketak maupun makanan kuliner lainnya. Itu yang lulus kurasi sesuai dengan ketentuan dari MGPA atau pemerintah pusat. Katanya, seperti diketahui sirkuit Mandalika Internasional Lombok Tengah itu menjadi lokasi balapan ajang Idemitsu Asian Talent Cup yang telah digelar dan World Superbike tanggal 19 hingga 21 November 2021. Selain itu juga, berdasarkan kalender yang telah dirilis Dorna Sport, sirkuit Mandalika Lombok akan menjadi tuan rumah balap MotoGP 2022. Juga diketahui, para pembalap World Superbike telah tiba di Lombok pada 17 November yang lalu. Mereka tiba usai menjalani masa karantina di Jakarta. Beberapa pembalap memilih untuk mengisi waktu di Lombok dengan liburan ke pantai, seperti pembalap World Superbike dari tim Ducati Go11, Cas Davies, memilih untuk melakukan surfing di pantai. Dia melalui akun Instagram menjelaskan sengaja datang ke Indonesia lebih cepat untuk bisa keluar dari karantina di Jakarta dan kemudian berlibur ke Lombok. Benar-benar jatuh cinta dengan Lombok, memutuskan untuk masuk beberapa hari lebih awal untuk melihat lokasi. Setelah 2 malam di karantina wajib di Jakarta, bertemu dengan pria dari Chiharu Surf Guide Lombok yang telah membawa saya keluar dengan perahunya untuk menangkap ombak di hotspot lokalnya. Tidak sabar untuk masuk ke dalam gerbang sirkuit dan mencari tahu apa yang Mandalika miliki untuk kita mainkan di akhir pekan ini, katanya dikutip dari Autofun. Pembalap pabrikan Ducati Aruba It's Scott Redding juga sudah tiba di Lombok. Dia mengaku kebingungan ketika di bandara karena tidak menemukan navigasi. Dia membawa tunangannya ke Lombok dan mengagumi kearifan lokal tersebut. Pembalap bernomor 45 ini mengagumi Lombok, terdapat ayam dan sapi. Perjalanan yang menyenangkan dari bandara. Kami tersesat dan tidak ada navigasi. Kami melihat orang-orang membawa barang di atas kepala. Selain itu ada ayam hingga sapi, katanya. Calon juara Superbike 2021 Toprak menggugah video dia tengah berenang pada kolam berenang di sebuah hotel di Lombok. Enjoying the off day in Indonesia, tulisnya. Sementara rivalnya Jonathan Rea mengatakan tidak sabar menunggu untuk tiba di Lombok dan melihat para penggemarnya. Menghitung mundur di Lombok balapan terakhir tahun ini, melihat banyak hal hebat, foto dan video dari sirkuit baru di sana. Tidak sabar menunggu untuk melihat semua penggemar Indonesia, ujarnya. Pembalap tim Kawasaki Racing Jonathan Rea mengaku sangat senang mendapat kesempatan balapan di sirkuit Mandalika. Dia memuji atmosfer yang diciptakan penonton ketika menyaksikan dari penutup World Superbike 2021. Rea telah melahap sirkuit Mandalika Lombok, Indonesia pada 19 hingga 21 November 2021. Dalam 2 balapan yang dijalani, dia berhasil menjadi yang tercepat. Hanya saja, Rea gagal mempertahankan gelar World Superbike yang telah direbut Toprak. Rider Pata Yamaha itu resmi menjadi juara dunia setelah finish kedua pada race pertama di sirkuit Mandalika. Meski kehilangan gelar, Rea mengatakan sangat senang bisa berkesempatan merasakan atmosfer sirkuit Mandalika. Walau sempat terkendala karena hujan deras, dia mengaku telah merasakan balapan yang luar biasa. Itu adalah hari yang super, sangat puas dengan itu. Setelah FP1 kami menghadapi beberapa kesulitan, tetapi untuk bangkit dan kembali untuk menang di lintasan basah, di lintasan kering, saya sangat senang, ungkap Rea. Khususnya untuk para penggemar Mandalika dan mendapatkan balapan kedua benar-benar menyenangkan, sambungnya dilansir dari Crash.id. Suasana meriah yang diciptakan para penonton di sirkuit Mandalika membuat Rea bersemangat. Meski sempat diguyur hujan, dia mengatakan bisa mengimbangi kecepatan rivalnya saat itu. Saya berharap mereka akan menggunakan periode itu setelah hujan lebat untuk mengatakan untuk balapan, tutur Rea lagi penuh semangat. Ketika saya tahu kami akan melaju, saya sangat bersemangat untuk balapan. Saya mencoba mengatur kecepatan yang baik sejak awal, tetapi Toprak dan Scott Redding juga sangat tepat tutupnya.
Cukup banyak pembalap World Superbike yang memuji sirkuit Mandalika. Ini membuat lintasan sepanjang 4,310 km itu direkomendasikan untuk menggelar balapan Formula 1.